berdua singer. Ibu Ayu sebagai pemain musik. Katri firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Domba kecil, hilang di atas. Shalom adik-adik yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, Luar biasa. Oke, Ibu percaya anak-anak kami yang ada di rumah sungguh-sungguh diberkati Tuhan, kabarnya dahsyat dan luar biasa. Ada yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Mari persiapkan hati dan pikiranmu untuk kita boleh menerima kuasa Tuhan melalui ibadah kita pada saat ini. Kita saat teduh. Amin. Ada yang terkasih, pagi ini Tuhan boleh memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh menyembah Dia. Kita angkat pujian kita, sejuk, segar, tralala, tralala. Mari ada yang terkasih yang ada di rumah, kita sungguh-sungguh mengangkat pujian ini. Burung-burung
Kita akan masuk dalam doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami, secara khusus anak-anak kami yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah ini. Mari Bapak, Engkau berkati, Engkau kuasai hati dan pikiran sehingga kuasa Tuhan sungguh-sungguh mengalir dan mengalir di setiap hati dan pikiran anak-anak kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah orang yang terbatas ini Tuhan, mari mampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat kepada anak-anak kami yang ada di rumah. Ibadah ini Tuhan kami akan awali di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, anak-anak yang di rumah, sekolah minggu bangkit. Oke, adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Seperti pujian kita yang mengatakan, apa kabar? Mari bersalaman. Adik-adik yang di rumah, kalau ada adiknya 1, 2, 3, mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Apa kabar? Mari bersalaman. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kanan, Goyang kaki kiri, putar, 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 putar. cari Yang lain. temanmu 3 ya, kalau ada di rumah 3 ya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Kalau ada bapaknya, ada mamanya, ajak semua ya menyanyikan lagu ini. Mari ajak bapaknya kalau ada di rumah, ajak mamanya kalau ada di rumah. Apa kabar? Mari bersalaman. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, Putar-putar. putar, putar, cari yang lain. Adik-adik yang di rumah, ini pesan ibu. Kalau lagu ini dinyanyikan, ajak mamanya dan ajak juga bapaknya ya. Dan akan kami lihat di minggu depan. Oke, adik-adik yang terkasih, ada enggak yang tidak mengenal dengan kelinci? Siapa yang kenal kelinci? Saya Kelinci itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan. Matanya bulat, telinganya panjang. Ya, pujian kita mengatakan kelinciku amat lucu, matanya bulat dan telinganya panjang. Mari kita angkat pujian ini. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang
kelinci amat lucu, tetapi tidak bisa sembahyang atau berdoa. Sekarang kita katakan anak monyet ada di atas pohon, anak cacing ada di dalam tanah, anak burung juga ada di dalam sangkarnya. Tetapi kalau anak Tuhan ada di dalam gereja. Ya, anak-anak yang terkasih, kita angkat pujian ini sekali lagi, anak monyet di atas pohon. Anak monyet di atas pohon, Anak cacing, anak cacing di bawah tanah, anak burung, di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. panjang muka, Panjang muka namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang lebar itu anak Oke, Tuhan. kita nyanyikan sekali lagi, ada yang terkasih ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di bawah tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke, ada yang terkasih. Sudah capek? Belum. Iya, kalau memuji Tuhan kita harus bersemangat. Dikatakan anak Tuhan adalah panjang sabar. Oke, sebagaimana juga belalai gajah tadi katanya panjang ya. Belalai gajah sangat panjang, tetapi yang paling panjang sabar itu siapa? Anak Tuhan. Oke, mari kita angkat pujian ini, ada yang terkasih. Belalai gajah yang panjang. Belalai gajah yang panjang, saya burung dara. Dan di laut berenang, Tuhan menciptanya. Belalai gajah yang panjang. Belalai gajah yang panjang, saya burung darat. Dan di laut berenang, Tuhan menciptanya. Oke, ada yang terkasih. Tadi kelinci, ada monyet, ada cacing, ada burung, dan ada gajah. Tuhan semua yang menciptakan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kami infokan lagi, kami beritahukan lagi, anak-anak yang mengikuti ibadah ini selalu tetap memberikan persembahan. Persembahan boleh diberikan kepada guru-guru sekolah minggu, bisa sekali sebulan. Mungkin di dalam sebulan itu ada 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali. Jadi sekali sebulan aja dikasih ke ibu guru. Oke, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
yang dibawakan oleh kakak-kakaknya, kita akan angkat pujian kita, firman Tuhan yang kumiliki. Baiklah adik-adik yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami, buka hati kami buka pikiran kami untuk dapat kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tetap semangat. Walaupun kita beribadah melalui ibadah online. Baiklah adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, yang sudah tahu membaca, kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Jika sudah menemukannya, kita membaca bersama-sama. Matius 18 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan
dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita saksikan video berikut ini. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Nah, adik-adik, semua sudah melihat kan video yang sudah diputar? Ya, temanya yaitu domba yang hilang. Semua kita kenal dengan domba. Kita tahu domba seperti apa ya adik-adik? Jadi, seorang gembala memiliki 100 ekor domba. Dan salah satu di antara domba tersebut hilang. Dan gembala tersebut tidak tahu di mana domba itu. Jadi, setelah gembala membawa 99 ekor domba ke kandangnya, seorang gembala itu pergi untuk mencari domba yang hilang. Yaitu hanya ada satu domba yang hilang. Jadi gembala itu pergi untuk mencari domba itu. Dan ternyata domba itu terjebak di semak belukar. Jadi ketika saat itu gembala itu mendengar suara domba itu dan dia pergi mencarinya dan ia menemukannya. Setelah ia menemukannya, seorang gembala itu menggendong domba itu dan membawanya pulang bersama-sama dengan domba-domba yang lainnya. Dan setelah itu gembala itu pergi dan mengantar domba ini pulang ke kandangnya. Hatinya sangat sukacita. Dia sangat bergembira karena dia sudah menemukan dombanya yang hilang. Demikian juga Tuhan Yesus tidak menginginkan
satu anaknya hilang. Ketika Tuhan tahu satu anak Tuhan itu tidak lagi bersama dengan dia atau tidak lagi di jalan yang baik, tidak mengikuti perintah Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencarinya. Dia akan mencari sampai dapat. Ya, kenapa gembala itu mencari domba yang hilang itu? Karena tugas gembala itu yaitu yang pertama menjaga domba-dombanya. Yang kedua merawat domba-dombanya, melindungi domba-dombanya. Sebab domba-domba ini tidak tahu apa itu nanti yang namanya musuh yang ingin memakan dia. Jadi gembala ini dia selalu melindungi. Ketika ada satu domba yang hilang, dia langsung mencarinya. Jadi ketika kita hilang, ketika kita jauh dari Tuhan, tidak mengikuti ibadah kita, Tuhan pasti mencari kita dan Tuhan berusaha untuk mencari kita. Oleh sebab itu, agar kita tidak hilang dari Tuhan, mari adik-adik yang terkasih, kita setiap hari Minggu itu ibadah sekolah Minggu, sekalipun ibadah online. Kita harus taat, kita harus tetap di jalan Tuhan, membaca firman Tuhan. Amin ya adik-adik. Semua kita ingin dekat kepada Tuhan. Jadi mari kita semua mendekatkan diri kita. Jangan ada di antara kita yang hilang, karena Tuhan pasti mencari. Kemanapun kamu pergi, Tuhan pasti mencari. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan satu lagi, untuk tantangan minggu ini, untuk kelas tengah sampai kelas besar, menghafal Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-14. Dan silakan kirim ke guru-guru sekolah minggu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami rindu Tuhan. Kami tidak menjadi domba yang hilang, namun kami percaya kami ingin dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun berada saat ini. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian setiap mereka. Berkati kedua orang tua mereka, pekerjaan tangan, usaha, baik kesehatan itu Tuhan terus berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, shalom. Nah adik-adik, untuk kelas kecil kakak minta menggambar domba dan mewarnainya dengan rapi.